بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الأشهر الحرم من مقدسات الإسلام، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita masih terkait dengan bulan-bulan mulia, dan pada pertemuan kali ini kita bahas terkait sejarah bulan-bulan mulia dari sejak Allah menciptakan langit dan bumi hingga kemudian era-era Nabiullah Musa misalnya, hingga kemudian ke zaman jahiliyah sebelum Islam datang. Seperti kita tegaskan sebelumnya bahwa sejak Allah menciptakan langit dan bumi, sungguh ketetapan terkait dengan waktu sudah menggunakan bulan dan sudah menegaskan tentang bulan-bulan mulia tersebut. Sebagaimana yang kita temukan di surah At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala menegaskan inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra, bahwa sungguh jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala 12 syahra adalah 12. Ketetapan ini persis seperti ketika Allah berbicara tentang Islam yang benar di sisinya. Allah katakan innad dina 'indallahi al-Islam, bahwa sungguh agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Sekarang masalah standar waktu yang merupakan aturan Islam, dalam artian aturan Allah Subhanahu wa taala dari sejak Allah menciptakan langit dan bumi, Allah katakan inna iddatasy syuhuri 'indallah, sungguh jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala 12 syahra, 12 bulan. Lalu Allah katakan terkait 12 bulan ini, minha arba'atun hurum, sungguh diantaranya adalah ada empat bulan mulia. Artinya apa? Bulan-bulan mulia ini yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, lalu kemudian ada Muharram yang berturut-turut, lalu ada mencar 1 bulan Rajab. Itulah bulan mulia di era sebelum Islam. Adapun Ramadan sebagai puncak keislaman, induk seluruh bulan, nanti di era Islam baru dia dilegalisasi dan menjadi induk seluruh bulan. Dan itulah nanti yang menjadi salah satu bahkan kunci keutamaan umat Rasulullah dengan adanya Lailatul Qadar yang nilainya khairun min alfi syahr, yaitu lebih dari 1000 bulan, yang menjadi salah satu alasan utama kenapa kelipatan pahala umat Rasulullah luar biasa. Sehingga dengan 70 tahun mampu mengalahkan pahala umat-umat terdahulu, yaitu kisaran hanya sekitar 350 kelipatan pahala. Di saat umat Islam diberikan pahala hingga 700 kali lipat, plus ditambah dengan peluang 1 kali dapat Lailatul Qadar lebih dari 1000 bulan. Sehingga beliau Islam menjadi paling pendek durasi umurnya namun paling besar pahalanya. Dan inilah alasan kenapa kita terakhir umat Islam masuk hadir di sejarah ibadah ini di akhir zaman, namun yang pertama kali masuk surga karena kelipatan pahalanya yang maksimal adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita adalah umatnya, sehingga kita pun umat pertama yang memasuki surga setelah diketuk pertama kali dan dimasuki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah sebuah kemuliaan yang kita harus maksimalkan sebagai umat Rasulullah, dan terkait itu sudah kita bahas di Ramadan kemarin. Adapun Zulqa'dah, Zulhijjah kita bahas dulu di era sebelum Islam, bahwa dengan tegas Allah menyatakan bulan-bulan mulia ini dikatakan sebagai standar.
Dzalika dinul qayyim. Itulah agama atau ketetapan yang lurus sebagaimana Islam sebagai jalan yang lurus, siratal mustaqim. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari era Nabiullah Adam alaihissalam, lalu berlanjut ke era Nabiullah Idris, lalu sampai ke era Nabiullah Nuh alaihissalam, lalu terus berlanjut hingga eranya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Terus demikian adanya, termasuk pelaksanaan haji. Pelaksanaan ini semuanya adalah di bulan Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, yang Allah katakan al-hajju asyhurun ma'lumat, bahwa sungguh haji itu di bulan-bulan tertentu. Namun terkait sejarah haji akan kita bahas insya Allah di pertemuan berikutnya. Sekarang kaitannya dengan sejarah bulan-bulan mulia secara umum, di antaranya adalah Zulqaidah. Apa kata Allah tentang bulan Zulqaidah? Kaitannya dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Seperti kita tahu, Nabi Musa adalah kalimullah, orang yang diajak langsung berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika dilantik jadi nabi, ketika lewat di Tur Sina, lalu ketika sampai ke Gunung Tur Sina, Allah Subhanahu wa taala memanggil, ya Musa innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Wahai Musa, sungguh engkau berada di sebuah lembah yang mulia. Fakhla'na alaika, lepaskan terompakmu. Innani anallah, sungguh aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku. Maka wa aqimis salata, dirikanlah salat li dzikri. Inna sa'ata atiyah la raiba fiha, sungguh hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ini terkait Allah berbicara langsung dengan Nabiullah Musa di awal pelantikan beliau untuk kemudian menjadi seorang nabi di Bani Israel. Lalu bagaimana penerimaan Taurat? Nah, ketika Allah berbicara langsung ke beliau, sebelum kemudian Allah Subhanahu wa taala menyerahkan Taurat kepada beliau, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di surah Al-A'raf ayat 142, wa wa'adna Musa 30 laila. Ingatlah ketika kami berjanji kepada Nabiullah Musa 30 laila, 30 hari. 30 malam inilah atau 30 hari istilah kita yang disebut bulan Zulqaidah. Artinya apa? Ternyata penurunan daripada Taurat, Allah pilih bulan Zulqaidah yang kita sebut sebagai bulan-bulan mulia itu. Sehingga di Yahudi bulan mulianya adalah bulan Zulqaidah, bukan Ramadan yang menjadi kekhususan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kita tahu, hari mulia dalam sepekan, hari Jumat hanya khusus umat Islam, hari Sabtu untuk Yahudi, dan hari Ahad untuk kalangan Nasrani. Bahwasanya sebelum Islam, hari mulia mereka adalah hari Sabtu. Lalu di zaman Nabiullah Isa alaihissalam, hari rayanya dalam setiap pekan adalah hari Minggu. Lalu Allah pilih hari Jumat khusus untuk kaum muslimin. Sama seperti kita katakan bahwa Zulqaidah adalah tempat penurunan kitab Taurat, 30 hari di bulan Zulqaidah. Lalu Allah katakan, wa atmamnaha bi asyrin, kami sempurnakan dengan 10 hari. 10 hari itulah 10 pertama bulan Zulhijjah. Sehingga dalam tradisi Yahudi, Zulqaidah dan Zulhijjah menjadi bulan paling unggul, dan Islam kemudian menjadikannya unggulan setelah Ramadan. Nantilah hari pertama Zulhijjah sampai kemudian ke 10 pertama bulan Zulhijjah sebagai yang mirip dengan Ramadan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat di era jahiliyah sebagai penutup di bagian ini, bahwa Jazirah Arab yang telah mengenal tradisi haji dari sejak Nabiullah Ibrahim alaihissalam, lalu lewat di era Nabi Ismail alaihissalam, lalu terus berlanjut di era Jazirah Arab, hingga kemudian tradisi haji itu selalu mapan dan tidak bakalan bisa terjadi. Ketika terjadi peperangan, maka diaturlah
yang disebut kesepakatan gencetan senjata bulan perdamaian di 4 bulan mulia ini, sehingga tradisi pelaksanaan haji berjalan terus menerus walaupun dengan budaya yang mencampurinya, dan akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya budaya-budaya yang menginfeksi pelaksanaan haji. Yang jelas dengan kemudian adanya pelaksanaan haji yang merupakan pertemuan internasional, maka dengan sekaligus pula bisnis berkembang. Kenapa? Dimanapun ada bulan atau waktu-waktu yang stabil secara keamanan, maka dipastikan bisnis akan menjadi lancar. Dan itu Allah ceritakan li'ilafi Quraisy. Ingatlah tentang dua kebiasaan Quraisy, rihlatasy syita'i was-shaif, dalam rangka bisnis baik di musim panas maupun kemudian di musim dingin. Lalu rihlatasy syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait. Atas alasan bisnis tersebut Allah katakan sembahlah Tuhan pemilik Ka'bah ini, alladzi at'amahum min ju', yang telah memberikan mereka karunia makan sehingga tidak kelaparan, wa amanahum min khauf, dan mengamankan mereka dari rasa takut karena adanya bulan-bulan perdamaian di bulan yang kita sebut mulia ini. Adani Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit Pak Yadi?